Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Nggak ada yang sakit ya. Mungkin sebelumnya saya minta untuk salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Seperti biasa ini Bapak mau cek dulu ya absensi kalian ya. Herdi, Hadir Pak. Ira Sarbina. Hadir Pak. Jadi sebelum mulai mungkin kalian silahkan cek terlebih dahulu di sekitar keliling kalian ya, di sebelah-sebelah kalian. Coba cek apakah ada sampah yang berserakan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang routing ya. Jadi ada routing statis, adapun yang routing dinamis. Ya, ini saya mau tanya lagi nih ke kalian, masih ingat nggak apa itu routing? Ya, silakan Herdi. Sebuah proses jalur jaringan. Sebuah proses jalur jaringan. Oke, bagus. Jadi routing itu sebenarnya sebuah perutaian jalur jaringan dengan segmen jaringan yang berbeda. Contoh misalkan saya punya PCA dan PCB. Yang mana PCA dan PCB ini mempunyai segmentasi jaringan yang berbeda. Nah, maka supaya PCA dan PCB ini bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkan yang namanya routing atau perutaian. Ya, jadi pada kegiatan kita hari ini ya, untuk materinya yang akan saya sampaikan itu tentang konsep Internet Gateway, NAT, seperti itu ya. Jadi adapun untuk di pertemuan pertama ini, kompetensi dasarnya itu yang pertama adalah mengevaluasi Internet Gateway. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaiannya, pencapaian kompetensinya, yang pertama itu menentukan konsep konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Jadi kalian nanti di sini setelah melakukan pembelajaran, kalian bisa menentukan konsep konfigurasi Internet Gateway atau NAT. Dan yang terakhir, bagian keterampilan, tentunya nanti kalian dapat merancang topologi jaringan NAT dengan benar dan penuh percaya diri. Seperti itu, ya. Walaupun kita terbatas untuk bergabung dalam pembelajaran luring pada kali ini, tapi kita tetap semangat dan tentunya tetap jaga kesehatan agar kita daya tahan tubuh kita tahan terhadap COVID-19. Seperti itu ya. Dari materi pada hari ini tentunya nanti akan dapat manfaat ya. Manfaatnya yang pertama ya, kalian bisa memahami apa itu Internet Gateway, yang mana Internet Gateway ini nanti sangat bermanfaat pada saat kalian kerja. Ya. Kerja, terutama nanti kalian kerja misalkan di bidang networking seperti itu ya. Jadi silakan kalian bentuk kelompok, bebas saja, siapa-siapa orangnya, yang penting satu kelompok 3 orang. Jadi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, di sini Bapak coba untuk mengangkat sebuah masalah seperti itu ya. Jadi ada 2 jaringan yang berbeda, IP privat dan IP public. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya agar perangkat ini tadi ya melalui router itu bisa terhubung ke internet melalui satu IP public. Mungkin solusinya bisa menggunakan routing. Cuman yang menjadi pertanyaannya lagi, apakah teknik routing tepat untuk digunakan? Ya, silakan Mas Zahar. Untuk routing tidak tepat karena IP privat itu untuk pribadi. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Mas Zahar ya. Oke, ya sedikit saya luruskan ya. Jadi, apakah teknik routing tepat untuk digunakan dalam permasalahan tadi? Ya, jawabannya itu adalah tentu tidak ya. Dengan menggunakan routing itu bisa, tapi belum tepat untuk digunakan. Tidak efisien seperti itu karena memakan waktu yang sangat banyak. Itu ya. Oke. Kemudian solusinya gimana? Jadi solusinya nanti ini kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Silahkan nanti kalian gali informasinya untuk menambah wawasan kalian atau menambah informasi kalian. Kita simak terlebih dahulu video pembelajaran berikut ini. NAT stands for Network Address Translation, and this is a service that is used in routers, and its purpose is to translate a set of IP addresses to another set of IP addresses. And the reason for having the NAT service is to help preserve the limited amount of IP version 4
public IP addresses that we have available around the world. Their private IP address will be translated by NAT in the router to the one public IP address that we have been given. So again, this is what NAT does. It translates a set of IP addresses to another set of IP addresses. So tadi untuk video pembelajarannya, jadi nanti ini ada LKPD ya. LKPD ya. Ini sebagai petunjuk kalian buat memecahkan masalah yang sudah kita bahas tadi ya, yang sudah kita bahas. Nanti silakan kalian diskusikan bersama kelompok, kemudian kalian kerjakan ya. Di sini ada kegiatan-kegiatannya ya. Nanti kalian baca aja tuh nanti di bagian langkah-langkah kegiatan diskusinya apa aja yang harus dilakukan seperti itu. Nanti kalian ikutin aja langkah-langkah ya. Kemudian nanti kalian bagi tugas aja, siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang mengerjakan nomor 2 dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Oke. Untuk LKPD-nya sendiri ini saya sudah share di sini ya. Di Classroom ya. Jadi nanti kalian tinggal masuk di Classroom. Ya, silakan buka dulu Classroom-nya di situ, kalian akses LKPD-nya. Gimana Pak? Sini. Ya, di laptop di komputer. Buka Google Chrome. Buka Google Chrome-nya. Bukanya di sini. Ya, nanti akses pakai akun siapa? Bebas saja. Kelompok berapa ini? 4 Pak. Kelompok 4. Sampai mana sudah kelompok 4? Nomor 4 Pak. Sampai nomor 4. 4. Oke. Sip. Mantap. Lanjut ya. 2 sampai mana sudah kelompok 2? Sampai 5, Pak. Sampai nomor 5. Wih, laju nih. Coba lihat yang LKPD di atas. Sudah ya. Ada yang bingung nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Yakin nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada lanjut dulu. Cuma nanti ini di bagian akhir ya. Coba scroll ke bawah. Bagian terakhir, coba lagi. Terus. Nah ini ada daftar pustaka. Jadi hasil penggalian informasi tadi dari internet gitu ya. Kalian ngambil dari internet kan? Iya. Nah itu kan ada itunya tuh, linknya tuh. Nah kalian sematkan di sini nanti ngambilnya dari sumber mana. Gitu, misalkan dari blogspot ini, dari situs ini, nanti kalian kopikan linknya di sini. Gitu ya? Sip ya? Oke, sip. Silakan lanjut. Ini buat apa ini? Sudah buat PowerPoint-nya ya? Iya Pak. Oke, sip. Nanti ditambahin aja tema-temanya. Iya Pak. Ya, bikin cantik aja tulisannya. Mantap sudah. Sip. Jangan lupa ya nama kelompoknya. Oke Pak. Nama kelompok sama kelompoknya. Itu di awalan kan Pak? Hah? Di awalan ya? Ya, di bagian awal. Jadi taruh di bagian awal kan kelompok berapa sama namanya. Kalian aja lah bagaimana bagus. Sip ya? Oke Pak. Sip. Ya. Udah semua ya ngerjain tugasnya ya? Sudah semua? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah ke belum? Sudah. Oke, kelompok 4? Sudah. Oke, sip. Ya. Jadi kita lanjut lagi. Pada tahap ini kalian masing-masing kelompok nanti melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Asrul, 2 Muhammad Rizky, 3 Reja. Slide tuh. Pengertian Internet Gateway atau disebut NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Baik, ya itu tadi ya hasil presentasi dari teman kalian kelompok 4. Ya, kemudian tadi ada disampaikan oleh Mas Rizky tentang Internet Gateway seperti itu ya. Ya, mungkin dari kelompok lain ada pendapat lain yang bisa disampaikan atau bagaimana? Silakan. Kelompok lain. Oke, silakan Mas Herdi, bagaimana? Jawaban dari saya, NAT
akan menerjemahkan alamat IP sehingga IP pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. Oh, begitu. Oke. Oke, ada pendapat lain lagi? Ya, silakan Mas Ajis. Menurut saya pengertian gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Oke, sip. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada teman kita, 2 orang nih. Oke. Ya, baik. Ya, jawabannya benar semua ya. Jadi intinya Internet Gateway atau NAT itu adalah Network Address Translation, ya seperti itu. Jadi fungsinya di sini dia adalah berfungsi sebagai translasi IP privat supaya mendapat IP publik. Ya, tadi gitu ya. Jadi di jaringan yang saya tampilkan di awal tadi untuk permasalahan kita ada IP private dan IP public. Nah, supaya nanti IP private ini bisa akses internet, tentunya dia harus memiliki IP public. Betul ya? Ya. Nah, gimana caranya supaya si IP private dapat IP public? Ya, tentunya dengan menggunakan NAT tadi, ya. Network Address Translation. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, gitu. Nah, nanti NAT-nya itu sendiri nanti ditanamkan di routernya. Jadi intinya untuk rancangan topologi jaringan NAT itu kurang lebih seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Oke, paham? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau memang nggak ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kita pada hari ini, ya mungkin salah satu mungkin bisa untuk menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Silakan, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Guntur, perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Aziz dan Rehan. Saya akan menyimpulkan dari yang kita ketahui tentang NAT. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari NAT ialah pada jaringan komputer berfungsi sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP private atau sebaliknya. Dengan NAT ini setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Jadi yang kita ketahui tentang NAT ini dapat mempermudah kita ke depannya jika melakukan penggabungan jaringan. Dan yang seperti kita ketahui tadi banyak sekali keuntungannya, yaitu menghemat alamat IP ilegal yang ditetapkan NIC atau service provider dan mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Berikan aplaus dulu kepada Mas Guntur. Itu tadi hasil kegiatan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat nantinya ya. Ya. Di Google Classroom itu sudah saya sematkan tugas. Ya, sudah saya sematkan tugas atau evaluasi ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, dituntaskan ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan tepat waktu seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Paham ya dengan tugasnya ya? Oke, baik. Kalau memang sudah paham, jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk di pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis NAT. Di sesi penutup ini mungkin kembali lagi Bapak mengingatkan bahwasannya karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, harapannya kalian bisa menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian apabila misalkan memang tidak urgent untuk keluar ya jangan keluar. Saya harap tetap standby di rumah seperti itu ya. Oke, mungkin silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Silakan salah satu. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.